Jangan-jangan Mpox ini bisa menggagalkan pelantikan Prabowo presiden. Itu masalahnya nggak bot, anggaran atau birokrasi? Ini pas saat itu kemarin COVID yang pandemik, nah Mpox ini juga sudah ada. Per hari ini ada 88 loh masyarakat kita yang sudah terjangkit sama Mpox ini. Bung Michael, baru-baru ini kita dihebohkan dengan monkeypox. Nah, saya ingin mendengar, tentunya juga penonton ingin mendengar analisa Bung Michael itu soal monkeypox ini, karena juga WHO sudah melakukan peringatan bahwa ini sebuah ancaman kesehatan dan lain-lain ya. Nah, apakah monkeypox ini juga akan membuat Indonesia dalam tanda kutip itu tidak stabil secara situasi atau bagaimana? Baik, terima kasih Bung Martin. Jadi memang terkait monkeypox atau sekarang yang sering disebut dengan Mpox dari WHO kan. Karena memang dulu pada sejarahnya kan ada juga disebut dengan cacar monyet. Cacar monyet. Baru monkeypox, sekarang disederhanakan jadi Mpox kan. Jadi kalau kita berbicara Mpox ini pas saat itu kemarin COVID yang pandemik, Mpox ini juga sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Kemarin juga ada kejadian pas COVID kan, sudah ada di Singapura. Tetapi memang karena Mpox ini kan tidak mematikan. Mortality-nya rendah. Jadi memang tidak suatu menjadi atensi perhatian kita. Baru terkhusus juga Mpox ini kan dalam hal penyebarannya juga ini kan punya kekhususan, dia beda dengan COVID. Kekhususannya ini apa kekhususannya? Kekhususan dalam artian ini sangat mudah terjangkit ketika kita melakukan hubungan seksual yang heterogen atau sesama jenis. Jadi itu bisa dari beberapa kasus yang sudah terjadi. Ini tinggi tingkat penyebarnya ketika di suatu tempat itu terjadi banyak yang melakukan aktivitas seksual secara heterogen ataupun sejenis. Penyebarannya melalui cairan tubuh berarti ya? Ya, bisa dengan cairan tubuh, bisa dari misalnya kita kena lesi dari kulit penderita, ataupun dari hewan, misalnya dari gigitan ataupun cakaran dari hewan tersebut yang sudah terkena dengan Mpox. Tapi juga berbahaya kan ini? Ini kan bisa mengganggu namanya roda ekonomi. Jika banyak orang yang terkena Mpox atau cacar monyet kan nggak bisa beraktivitas, terpaksa dia harus dikurung kita katakan supaya mencegah penyebarannya. Jadi memang Mpox ini pun ada dua dia, ada dia yang plat A, yang plat B. Jadi yang mematikan ini disebut dengan plat A. Jadi dia tingkat mortality-nya lebih tinggi dibandingkan yang Mpox yang plat B. Jadi ini kan awalnya kan ditemukan di Kenya, di Afrika toh. Jadi ini ditemukan di tempat-tempat pertambangan. Jadi tempat pertambangan, baru situ aktivitas seks yang heterogen. Baru dibandingkan dengan yang ditemukan yang plat B ini kan varian. Oh, varian. Ya, jadi virus yang sama tapi dia varian yang berbeda. Dia bisa bermutasi. Bisa bermutasi. Kadang mutasi ini terjadi ketika misalnya virus ini terjangkit di hewan baru ke manusia. Jadi kan ini kan ada perbedaan inang kan ketika virus itu mendiami manusia sama hewan kan. Iya. Jadi dia melakukan mutasi sehingga untuk bagaimana virus itu dapat survive. Iya. Jadi dia memutasi dirinya ketika berada di manusia. Itulah kadang kita bisa menemukan dia di varian yang bisa mematikan. Tetapi mematikan ini dalam artian perbandingannya dengan yang plat A sampai plat B itu Mpox-nya. Bukan berarti mematikan dalam hal mortality yang banyak seperti virus-virus yang lain. Dan juga kalau disinggung dengan mematikan ini, memang dia tidak terlalu tinggi dia mortality-nya dibandingkan penyakit yang lain kan. Tetapi memang harus kita tetap waspadai karena kan pada prinsipnya kan kita bicara keamanan nasional, berarti kan menjaga segenap tumpah darah masyarakat Indonesia toh. Jadi ketika
ini menyebar di masyarakat kita kan pasti kan melumpuhkan aktivitas masyarakat tersebut kan. Iya. Baik nanti ya kan pasti akan berbicara dengan ya polek sosok hankam. Iya. Bicara di sosiologinya, bicara di ekonomi, di hukum, politik ini kan pasti akan bersinggungan. Betul. Sehingga ini harus menjadi juga atensi ketika penyebarannya masif dia di Indonesia. Soal vaksinnya gimana? Kalau vaksin memang belum spesifik untuk Mpox. Nah, karena vaksin yang ada sekarang ini dia dulunya digunakan untuk smallpox. Nah, tetapi karena smallpox sama Mpox ini kan tidak terlalu jauh berbeda, sehingga di beberapa negara digunakan untuk diberikan kepada yang untuk mencegah dari Mpox ini. Nah, tetapi kan memang harus dibutuhkan yang lebih mutakhir dalam artian vaksin yang betul-betul khusus untuk Mpox. Nah, jadi di WHO itu kan ada nih, di WHO ini juga memang jadi perhatian kita. Di WHO itu kan ada dia 10 emerging disease. Emerging disease ini yang disebabkan oleh virus-virus yang dirasa oleh WHO akan menjadi ancaman dalam kurun waktu misalnya 5 atau 10 tahun ini kan. Iya. Nah, dari yang 10 yang jadi fokus ini, Mpox tidak ada dimasukkan. Oke. Nah, mungkin ini pertimbangannya kita tidak tahu ya dari WHO kan. Tetapi karena tidak ada fokus di situ, jadi seperti pusat-pusat kayak vaksin kita, Bio Farma tidak berpikir untuk persiapan menuju pembuatan Mpox ini. Karena kan kita ketahui juga kapasitas dari lab kita untuk produksi vaksin ini kan karena sudah ada misalnya perjanjian dengan yang lain ataupun produksinya sehingga punya kapasitas, sehingga untuk misalnya dalam riset untuk penyakit-penyakit yang seperti Mpox ini kan termasuk hal baru lah, karena memang tidak jadi fokus di emerging disease Indonesia. Sehingga kemarin saya juga sempat bermain ke Bio Farma. Tidak ada untuk melakukan riset vaksin atau pembuatan vaksin di Mpox, padahal ini kan sudah darurat global kan. Iya, WHO kan udah mengeluarkan seruan itu, bahaya. Itu masalahnya nggak anggaran atau birokrasi? Bisa anggaran, bisa birokrasi juga, karena Bio Farma misal contoh kan, dia sudah memproduksi vaksin pada tahun ini, sudah ada daftarnya. Oke. Jadi ketika Mpox masuk ke dalam, berarti kan ini mempengaruhi produksi toh. Iya. Produksi Bio Farma, berarti ada dia vaksin yang sudah berproses harus di stop dulu. Oh. Sehingga kan mempengaruhi perjanjian kerja misalnya dengan suatu perusahaan ataupun lembaga yang bekerjasama dengan Bio Farma. Jadi kan ini kan berpengaruh kan, baik juga anggaran misalnya tidak disediakan pada tahun ini untuk dari Mpox, tetapi itu bisa diintervensi. Oleh misalnya ya sekelas presiden ataupun menteri kesehatan yang merasa ini perlu nih untuk pengentasan pengobatan untuk yang Mpox ini. Ini kita balik seperti yang kemarin COVID. Jadi karena darurat nasional sehingga diatensi untuk Bio Farma ini melakukan pembuatan vaksin untuk COVID-19. Kalau untuk COVID-19 itu, penyakit COVID itu kemarin kan ada tuh indikator orang-orang yang bisa dihinggapi penyakit itu. Nah, untuk Mpox ini seperti apa sih dia bisa hinggap ke seseorang gitu terkena penyakit ini? Penularannya kan itu cairan tubuh, seksual dan segala macam. Nah, orang seperti apa dia? Jadi pada prinsipnya virus ini kan dia akan bisa untuk menjadi parasit pada inangnya ketika dia itu lebih superpower daripada inangnya. Contohnya ketika seseorang itu manusia atau individu, dia imunitasnya bagus, dia dihinggapi sama Mpox, kemungkinan untuk proses penjangkitannya itu agak lama karena kan dia harus bisa untuk survive kan, untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang parasit kepada inangnya, ke manusia tersebut. Inkubasi. Iya, melakukan inkubasi. Jadi ketika seseorang itu imunitasnya rendah, jadi cepat dia melakukan inkubasi. Makanya itu ketika seseorang yang sudah mengidap HIV/AIDS ataupun TBC itu kan imunitas yang resisten kan. Jadi ketika dia terkena dengan Mpox ini, ya cepat dia inkubasi dan terjangkit. Itu kenapa dia makanya kasus-kasus ini banyak yang melakukan seksual yang heterogen sama yang sejenis itu. Berarti ini penularannya hampir sama ya, bisa dikatakan hampir sama dengan penularan HIV.
HIV kan salah satunya seksual, cairan tubuh dan darah kan. Tidak bisa kita Tidak bisa? bandingkan kita Oh, dengan tidak bisa. HIV/AIDS karena memang ini kan Penularan. iya, proses penularan mungkin ya bisa lah kita bilang hampir sama kan karena melalui cairan Iya. kelamin toh. Tetapi ya apa namanya, mpox ini kan tidak serta-merta juga di hal tersebut kan dari saluran kelamin, tapi kan ada juga yang seperti apa interaksi kita dengan hewan Iya. sekitar, hewan liar, ataupun dari kita misalnya di lingkungan yang penderita mpox, jadi dari lesi kulitnya atau apa ada kita luka yang terbuka, itu juga memungkinkan. Jadi memang untuk supaya tidak terkena ini ya memang kita harus lebih preventif. Jadi kayak ya apa tindakan atau tingkah laku kita yang melakukan misalnya apa bersih-bersih, pakai masker atau cuci tangan, ataupun habis apa dari luar kita untuk membersihkan diri, mandi. Jadi ya hal-hal sederhana untuk bisa mencegah itu. Tapi kok saya merasa nih Bung Michael ya, saya merasa bahwa sosialisasi himbauan yang dilakukan Kemenkes terkait mpox ini kayaknya nggak berasa gitu loh. Dari jumlah artikel berita aja dia minim gitu. Ada tapi minim. Itu kenapa sih? Kayak apakah ini kayaknya pemerintah nggak aware deh Kemenkes soal ini? Ya memang jika bicara kementerian mungkin Bung lebih tepat bertanya sama orang Kemenkes. Oh iya betul juga ya. Tapi jika apa ya kita sebagai apa pengamat kan melihat ya memang harusnya ini kan lebih aware karena lembaga-lembaga yang apa mempunyai sangkut paut dengan hal tersebut kan, karena kan bicara kesehatan atau ketahanan kesehatan. Jadi ya harusnya untuk melakukan pencegahan ini kan harus cepat dia. Ya Karena kan Kementerian Kesehatan kan harusnya garda terdepan. iya. Jadi harus melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Kita harus memperbaiki sistem layanan kesehatan kita, baru sosialisasi, baru ya apa amankan border kita, pelabuhan, perbatasan, bandara, untuk mencegah hal ini. Ini kan kemarin yang apa atlet kita yang medali perunggu, Iya. kan pulang ke Indonesia kan kena cacar. Iya. Tapi kita nggak tahu cacar apa ini kan karena memang tidak apa secara gamblang sampaikan ke publik kan. Baru bicara juga kemarin bagaimana pengamanan negara, ketahanan kesehatan itu seperti di negara Korea Selatan itu semua peserta ataupun atlet ataupun supporter yang berangkat ke Paris habis dari Paris Iya. sampai di bandara itu semua diperiksa apakah dia membawa kutu busuk atau tidak. Jadi sampai segitu aware-nya dia sama masyarakatnya kan, sama ketahanan kesehatan, Iya. sama ketahanan nasionalnya. Iya. Jadi memang ini memang ya rancu lah memang. Iya. Ketika dunia lagi darurat, kita masih Santai-santai kayaknya ya. Kayak misalkan gini, tadi soal vaksin itu belum ada produksi gitu ataupun yang betul-betul spesifik untuk mpox gitu. Habis itu sosialisasi bahaya wabah ini juga dirasa masih minim begitu. Secara kajian kan sebenarnya mpox ini bisa menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional kita sebenarnya kan? bisa. Ini bisa menjadi ancaman serius karena ketika virus yang mpox yang mematikan ini, yang pletel itu kan bisa masuk ke Indonesia dan kita abai, kan ini kan cepat ya penularannya kan. Kita abai, ya ketika dia jumlahnya sangat banyak, ini kan menjadi perhatian kita kan, karena ketika banyak yang terjangkit kan ini kan menjadi suatu bisa menjadi ancaman nasional pada suatu titik nanti ketika ini sudah berada di mana-mana toh. Iya, tiba-tiba meledak aja kita gimana ngatasinya coba ya kan? Saya pikir juga mungkin petugas dari TNI ini yang Nubika ini kan seharusnya saya yakin udah gerak juga, tapi mungkin nunggu dari Kementerian Kesehatan. Di TNI ada Nubika seperti pembahasan kita sebelumnya, di Polri ada Gegana gitu dan institusi-institusi lain. Nah, menurut Bung Michael, kapan ini secara holistik untuk mencegah ini mulai berjalan? Jadi memang jika bicara pertahanan, jika kita berpikir atau sampaikan Bung Martin tadi mpox ini menjadi ancaman, berarti kan kita bicara sistem pertahanan toh. Iya. Kita kan mengenal sistem pertahanan kita kan sistem pertahanan semesta raya, si sangka merata toh. Iya. Jadi kan ada 3 komponen ini, komponen utama, cadangan dan pendukung. Iya. Jadi komponen utama kan ada TNI, Iya. komponen pendukung ada Polri, ada peneliti-peneliti kita, Iya. lembaga-lembaga yang berhubungan
dengan untuk mendukung dari komponen utama kan. Iya. Nah, dan komponen cadangan ada masyarakat. Iya. Jadi jika bicara kita Mpox sebagai ancaman, berarti yang menjadi koordinator di dalam sistem pertahanan ini adalah Kementerian Kesehatan. Betul. Nah, jadi mereka akan menyampaikan kepada kepada pertahanan kita ada nih ancaman Mpox. Iya. Nah, dan mereka memberikan data-data Iya. bagaimana penanggulangannya, bagaimana untuk interaksi dengan Mpox-nya bagaimana, karena kan ini kan biologi toh. Iya. Jadi kadang tidak kasat mata ataupun kadang tidak terlihat. Jadi kan harus ada penanganan khusus. Nah, ketika sudah diberikan semua petunjuk teknisnya cara menghadapinya, disitulah nanti Jenny dan Gegana bermain Ya di situ ya. Jadi mereka akan melakukan evakuasi, misalnya melakukan karantina, baru melakukan pengambilan virus-virus ini Iya. yang dirasa untuk menutup penyebaran kan, baru melakukan tracing-nya kan. Iya. Baru peran di komponen cadangan ini masyarakat disosialisasi sehingga cepat dilakukan karantinaan. Jadi cepat dia di stop, di blok Iya. virus itu untuk menyebar. Harusnya itu yang dilakukan. Kalau kita di sosiologi bilangnya itu dilokalisir, Ya. dilokalisasi. Ya, dilokalisasi. Jadi sehingga kan ini kan untuk menghentikan penyebaran kan. Iya. Nah, itu kan ketika sudah terjadi proses untuk menuju kita ke pandemi kan, Iya. ataupun endemik di Indonesia penyebarannya. Tapi kan kita kan selalu ketika sudah terjadi baru tergopo-gopo. Padahal kan ini kan bisa kita lakukan pencegahan. Betul. Karena kan pencegahan itu lebih penting. Jadi ini memang domainnya di Kementerian Kesehatan. Bagaimana mereka bisa untuk melakukan sosialisasi, bagaimana untuk lakukan pencegahannya, baru sistem pelayanannya ketika ada yang terjangkit ataupun semacam ada masyarakat yang mengalami gejala yang sama, bisa langsung dirujuk untuk segera diperiksa apakah dia mengidap ataupun terjangkit dari Mpox ini, sehingga cepat dilokalisir kan. Baru border-border kita diperketat pengamanannya, sehingga masyarakat kita yang datang dari luar berasal dari negara yang misalnya ada terjangkit sama Mpox ini dilakukan penanganan khusus, ataupun misalnya dari negara manapun tapi dia mempunyai semacam ada gejala-gejala yang seperti yang Mpox, segera dia dikarantina. Dan per hari ini ada 88 loh, 88 masyarakat kita yang sudah terjangkit sama Mpox ini. Secara resmi ada 88, yang 88 orang. sudah banyak dong itu. Ya. Dan itu tersebar kan, bukan satu titik kan, tersebar kan? Tersebar. Waduh. Ada di Kepri, ada di Jakarta, ada di Jogja. Waduh. Udah tersebar. Ya, ini 20 kan. Jadi bukan tidak mungkin kan, ini kan kemana-mana toh. Iya, Karena sekarang kan dunia yang terbuka, transportasi yang udah mudah untuk dijangkau, kan kemungkinan akan pergi kemana-mana ini kan. Dan habit buruk orang Indonesia soal kebersihan, higienitas. Iya, itu juga. Jadi memang jika kita berbicara normalnya bagaimana penyebaran ini kan, kan kita tidak tahu juga bagaimana geopolitik kan. Betul. Itu mau saya tanya gitu. Apakah memang ini ada pihak-pihak yang mungkin bisa memungkinkan untuk penyebaran ini kan? Kita kan tidak tahu karena screening kita di border-border kita kan juga kurang. Lemah. Iya. Lemah. Karena ini juga biologi kan sangat mudah untuk masuk melewati screening, karena kan tidak semua border kita mempunyai alat pengaman untuk ancaman-ancaman biologi. Iya. Banyak kan cuma masih metal aja. Metal. Iya. Padahal juga senjata api nggak banyak di Indonesia. Itu Ini sebuah screening yang nggak masuk akal. Kita bukan seperti Amerika yang senjata api itu bebas, tetapi di border atau pintu-pintu terminal itu sensornya sensor metal semua. Nih, saya pikir ini sebuah sesat berpikir. Nah, soal geopolitik. Nah, ini geopolitik. Ini virus Mpox ini kenapa dia itu dan seruan WHO itu dekat banget nih dengan proses dengan peristiwa Israel Palestina ini. Jika memang kita cocokologi. Iya, cocokologi. Iya. Pasti baik kesamaan kan, karena kan tidak ada misalnya hal yang terjadi secara tiba-tiba kan. Pasti kan ada suatu dua hal yang menjadi pendukung kenapa kita menuju ke sana toh. Iya, tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri. Itu. Jadi
jika berbicara mpox, saya lebih melihat bagaimana banyaknya mpox ini tersebar di negara-negara yang penganut ataupun melegalkan pernikahan sejenis. Maksudnya Amerika, Ya. Kanada gitu? Amerika, Kanada, Belanda. Iya. Nah, jadi banyak di negara-negara yang melegalkan pernikahan sejenis. Nah, jadi saya tidak tahu apakah memang cocokologi lagi juga atau memang ada suatu hal yang yang tersembunyi, kotak Pandora. Oh. Nah, apakah memang ini by design atau gimana? Karena kan jika bicara persebaran yang secara natural, Iya. berarti kan dia 1 ke 3, 3 ke 9, 9 ke 18. Iya. Nah, baru kan jika bicara penyebarannya pasti kan Afrika, baru kemana dia banyak masyarakat Afrika untuk melakukan Mobilisasi. perjalanan, Tapi kan ini kan yang paling banyak kan Eropa, Amerika Utara, malah di Afrika lebih sedikit dibandingkan di Eropa. Nah, jadi kan Misteri juga ini ya. ya misteri. Dan negara-negara yang melegalkan pernikahan sejenis adalah negara-negara yang menyerang Palestina ya, yang mendukung Israel ya. Ya, bisa kita Iya kan? Iya. tarik kesimpulan ke situ. Kesamanya kan itu benang merahnya ya, hubungannya kan di situ Iya. kan. Karena sampai saat ini kan di Rusia belum mengkonfirmasi terkait dengan mpox. Iya. Jadi ya ini bisa menjadi ya diskusi yang sangat panjang, mungkin menarik karena Menarik. memang banyak dimensi ataupun benang merah yang bisa kita cocokologi. Iya. Itu Amerika, Kanada, Belanda, apalagi Jerman, Inggris. Ini kan negara-negara yang memang dengan dengan semangat superioritas mereka menyerbu habis-habisan Israel, Palestina, mendukung habis-habisan Israel. Rusia, Cina yang di belakang Israel ya. Bahkan India sekalipun yang kita anggap sanitasi higienitasnya rendah nggak kena ya. Jadi saya teringat ini yang pernah menteri kita sampaikan kan, Indonesia ini kan daerah tropis, rajin berdoa. Nah, tapi akhirnya kan kita kan jatuh juga karena COVID kan. Iya. Nah, baru atau jangan-jangan juga Rusia memang sistem layanan kesehatannya udah bagus. Sehingga mereka bisa melakukan pencegahan karena kan kemungkinan di Rusia terjadi kan cuma melalui penularan hewan sama manusia Iya. ataupun sesama penderita sama yang belum menderita terjangkit kan, karena kan tidak ada kemungkinan untuk terjangkit melalui hubungan sejenis itu. Karena dilarang di Rusia. Iya, jadi mungkin itu juga kenapa Rusia belum ada terjangkit mpox kan. Belum terkonfirmasi kita bilang Iya, ya. belum terkonfirmasi. Jadi ya banyak memang anomali-anomali sehingga memang butuh ini untuk kita kaji lebih lagi karena kan banyak dia seperti dari politiknya kita pandang, ekonominya gimana, baru bagaimana dengan keamanannya. Jadi kan ini kan butuh rujukan lagi kan. Baru yang paling lucunya juga kenapa di Palestina nggak ada mpox? Nah iya betul. Ya toh? Di Iya. Israel nggak ada mpox, padahal mereka lagi berperang kan. Iya. Pasti kan daerah konflik. Nah, sanitasi pasti nggak terpikirkan lagi. Iya. Kesehatan juga kan. Iya. Nah, ini kenapa tidak ada kan? Baru bantuan dari seluruh dunia kan masuk ke Palestina. Iya. Nah, itu kan juga jadi media untuk Penyebaran. memungkinkan penyebaran. Nah, tetapi kenapa nggak ada di Palestina ini kan? Kenapa di negara-negara yang ada mayem, ya toh? Kalau kita dari berbagai sisi melihatnya kan. Nah, ini ya baru ya pasti juga jika kita kaitkan dengan ekonomi kan pasti ada penjual vaksin, baru pengguna vaksin, baru negara-negara yang mempunyai vaksin. Nah, baru juga ketika kita lihat mutasinya, ya walaupun memang di dunia akademik kemungkinan mutasi itu bisa cepat melalui hewan ke manusia karena kan faktor perbedaan ini kan. Tetapi yang paling memungkinkan kan jika melihat perilaku manusia sekarang kan tidak lagi hidup dengan hewan liar kan. Iya. Jadi itu kan sangat Manusia yang udah berubah hewan liar sekarang. jadi itu kemungkinan itu kecil lah dibandingkan dengan mutasi yang dilakukan oleh lab-lab biologi yang mempunyai kapasitas untuk melakukan rekayasa genetik. Berarti saya bisa menarik kesimpulan dua. Kesimpulan sementara ya, bukan kesimpulan akhir. Jangan kita simpulkan. Yang pertama, kita itu masih sangat rentan untuk menghadapi mpox.
kesimpulan yang kedua bisa saya dapat bahwa penyebaran Mpox ini bisa saja direkayasa, bukan virusnya direkayasa, penyebarannya kemudian direkayasa oleh negara-negara tertentu yang mempunyai keahlian di situ. Dengan dua ini mungkin bisa masuk akal bagi saya, Bung Michael. Iya kan? Penyebarannya kondisi terparah, saya katakan pokoknya. Kondisi terparah ada di negara Amerika, Kanada, Belanda, Jerman, pendukung Israel, begitu, pendukung Ukraina, kan gitu. Sementara negara-negara pendukung Rusia, Cina, India segala macam itu nggak ada. Afrika kan, Afrika bagian tengah dan barat itu kan pendukung Afrika sekarang, iya kan? Sementara asal virus ini dari Afrika bagian tengah situ, Kenya tengah, pokoknya Afrika bagian situ. Ya, bagian tengah. Iya, bagian tengah. Ini kan bagian tengah ini pendukung Putin sekarang. Pertanyaan sebuah hipotesa yang cukup unik lah saya rasa begitu ya. Ada lagi? Saya mungkin melihat lebih yang paling urgensi ini, jangan-jangan Mpox ini bisa menggagalkan pelantikan Prabowo nanti presiden. Gimana caranya itu? Ya, ketika kita abai sebagai negara untuk Mpox ini kan kemungkinan bisa menjadi darurat juga di Indonesia. Iya. Nah, jadi ketika ada darurat kesehatan, misalnya tidak untuk memungkinkan pertemuan orang dengan orang, jadi kan kemungkinan ya kita akan melewatkan pelantikan presiden yang mungkin ya seperti tradisi kita, ada acara, ada pertemuan, ada pawai. Nah, itu tidak memungkinkan ketika ada ancaman kesehatan kan? Iya. Nah, yang mendapatkan untuk penularannya antara orang sama orang. Nah, ini kan jadi ancaman juga untuk pelantikan presiden nanti. Dan kenapa dia datangnya di bulan Agustus? Iya. Oktober pelantikan, ini kan juga menjadi sebuah anomali. Sebuah anomali nih. Dan jadi ya jangan-jangan kemarin pertemuan sama Vladimir Putin, Prabowo yang katanya berbicara pertahanan, nah, mungkin untuk ancaman biologi ada juga tersampaikan dalam diskusi tersebut. Mungkin saja, karena kita nggak ada yang tahu, ya kan? Karena kan yang datang cuma Pak Prabowo dengan Mayor Teddy. Iya, dan Mayor Teddy kan suruh mundur juga dikit kan? Iya. Oke, baik. Terima kasih kepada para penonton yang telah menonton video ini sampai habis. Seperti disampaikan oleh Bung Michael, bahwa bisa saja virus monkeypox atau Mpox ini menggagalkan pelantikan Prabowo menjadi presiden 2024-2029.